Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Alvita Rahmayani, SEMAK, salah satu dosen program studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Bidang ilmu saya adalah akuntansi perpajakan dengan spesialisasi auditing. Saya mengampu beberapa mata kuliah pada program studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, diantaranya ada pengantar akuntansi, akuntansi keuangan menengah, pemeriksaan pajak, auditing, dan juga perencanaan pajak. Pada kesempatan ini, saya membuat video pernyataan diri dosen, unjuk kerja, Tridharma Perguruan Tinggi, sebagai salah satu instrumen penilaian sertifikasi dosen. Video ini akan menyajikan pembelajaran mata kuliah auditing dengan pendekatan DIA, yakni Delivery, Interacting, dan Assessment. Penyampaian materi akan dilakukan melalui ceramah, kemudian ada juga small group discussion, dan ada pemberian beberapa proyek dan kasus yang akan diselesaikan oleh mahasiswa. Referensi yang digunakan pada mata kuliah auditing menggunakan buku dari Arens dengan judul Auditing dan Jasa Assurance. Kemudian ada juga buku dari Mulyadi Jasa Auditing, Standar Profesional Akuntan Publik dan Kode Etik Profesi dari Institut Akuntan Publik Indonesia. Interaksi dengan mahasiswa akan dilakukan melalui tanya jawab dan small group discussion. Penilaian akan dilakukan dengan instrumen penilaian sesuai dengan yang tercantum pada RPS. Salah satunya adalah melalui pemberian tugas dan kasus pada setiap pertemuan. Selain itu ada juga untuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Bobot penilaian untuk mata kuliah auditing 30% aktivitas partisipatif di dalam kelas, kemudian 30% dari proyek dan tugasnya, 20% dari UTS dan juga UAS. Mata kuliah auditing ditempuh oleh mahasiswa semester 3 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini akan ditempuh selama 16 pertemuan. Mata kuliah auditing akan memberikan pemahaman mengenai auditing, jasa-jasa assurance, kemudian konsep materialitas, pemahaman mengenai bukti audit, pengendalian internal, fraud, kemudian program audit secara keseluruhan, dan juga prosedur audit untuk masing-masing siklus dan juga akun. Capaian pembelajaran lulusan adalah mampu menjelaskan proses audit serta mengumpulkan, mengevaluasi bukti audit dan menyelesaikan kertas kerja audit sesuai dengan standar audit dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ada 4 capaian pembelajaran mata kuliah untuk auditing. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep auditing dan perbedaannya dengan akuntansi. Yang kedua, mahasiswa mampu menginterpretasikan standar profesi, kode etik akuntan publik, tujuan, laporan, dan juga bukti audit. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan perencanaan dan risiko audit, materialitas, pengendalian internal, serta adanya kemungkinan fraud. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan program audit dan menyusun prosedur audit atas masing-masing siklus atau akun. Pada video ini akan disajikan pembelajaran mata kuliah auditing pertemuan kedua yang membahas definisi audit, jenis audit, tipe audit, dan juga laporan audit. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak dan Mas. Siang Bu. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Sudah makan? Belum. Belum Mas? Sekarang? Ya udah, nanti habis kuliah makan ya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga perkuliahan kita pada hari ini berjalan lancar, Mbak dan Mas juga mendapatkan manfaatnya. Berdoa kita mulai. Berdoa dicukupkan. Oke, hari ini kita akan bahas auditing. Setelah kemarin kita bahas beberapa hal review materi akuntansi kan, materi akuntansi sedikit sebelum masuk ke auditingnya, apa itu definisi dari auditing.
Minggu kemarin kita bahas siklus akuntansi. Ada yang masih ingat apa itu siklus akuntansi? Oke, Mas siapa? Betara. Mas Betara. Gimana Mas siklus akuntansi? Siklus akuntansi dimulai dari penjurnal umum, lalu ada posting ke buku besar, setelah itu ada neraca 1 sebelum penyesuaian, lalu dilakukan penyesuaian, setelah itu neraca 1 setelah penyesuaian, lalu di laporan keuangan, lalu di akhir ada jurnal penutup. Wah, lengkap sekali. Mas Betara masih sangat ingat sekali gitu kan. Betul nggak Mas? Belajar Mas? Apa saja berarti siklus akuntansi yang pertama jadi? Jurnal. Belum sampai jurnal. Identifikasi dulu atas bukti transaksi. Baru kemudian masuk ke jurnal. Ya, jurnal. Setelah jurnal, posting ke buku besar. Posting ke buku besar, kemudian neraca saldo. Kemudian ada penyesuaian. Setelah penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian laporan keuangan, terakhir adalah jurnal penutup. Outputnya dari proses akuntansi adalah laporan keuangan. Nah, itu yang menjadi bahan atau objek dari audit. Ya. Kalau siklus audit berarti bagaimana? Oke, silakan Mbak. Mbak siapa? Reza. Mbak Reza. Gimana? Yang pertama menerbitkan syarat perikatan, kemudian melakukan perencanaan, kemudian mencari sampel, kemudian membuat draft laporan, kemudian mencari daftar syarat tambahan, kemudian menerbitkan laporan, dan yang terakhir adalah mengevaluasi. Itu sudah kompleks sekali jawabannya. Proses audit. Ya, jadi nanti setelah ini dan juga pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas tuh satu persatu, dari mulai bagaimana bentukan perencanaannya, kemudian bagaimana pengumpulan bukti, kemudian bagaimana kita menyusun laporan keuangan, laporan audit, dan juga melakukan evaluasi atas audit. Ya, dibalik kalau tadi akuntansi kita membuat laporan keuangan, kalau audit kita akan membedah itu laporan keuangan. Terutama adalah untuk audit atas laporan keuangan, karena audit itu bukan hanya dilakukan untuk laporan keuangan. Ya, ya. Oke, kita lanjut dulu. Jadi nanti hari ini kita akan bahas itu kan, Mbak dan Mas diharapkan bisa paham apa itu definisi dari auditing. Kemudian tipe-tipe auditor, terus kemudian tipe auditing, tadi ya, bukan hanya audit atas laporan keuangan, meskipun fokusnya pada mata kuliah auditing ini itu adalah untuk audit atas laporan keuangan. Kemudian laporan audit itu seperti apa bentuknya, nah kita belajar output dari audit itu laporan audit. Ya, itu yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini ya, teman kedua ini. Ini referensinya, saudara bisa buka bukunya Arens, gitu kan, auditing dan jasa assurance, kemudian bukunya Mulyadi, atau bisa juga lihat standar profesional akuntan publik. Di situ di bagian standar audit. Itu lengkap. Ya. Kita masuk dulu ke auditor ya. Jadi akuntansi dan auditing itu sudah berkembang sangat pesat ya. Kita udah beda, kalau dulu penuh dengan tumpukan kertas, sekarang bagaimana? Kertasnya tetap aja ada tumpukan kertasnya kan, berkas-berkasnya tetap ada diperlukan ya, cuman ada tambahan aplikasi untuk mengaudit gitu kan. Kementerian Keuangan juga mengeluarkan aplikasi untuk audit, bisa dengan bantuan IT, salah satunya dengan aplikasi kelas. Itu nanti pada mata kuliah berikutnya tuh kalian akan pelajari ya. Kemudian ini untuk standarnya atau dasar dari aturan untuk auditing. Yang diaudit adalah apa? Laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Berarti nanti ketika melakukan audit atau dalam proses audit harus paham laporan keuangan dan standar bagaimana musuhnya atau standar akuntansi keuangan. Kalau yang di Indonesia yang berlaku berarti standar. Jadi yang nanti ya kita lihat
auditnya. Kita mengacu di standar profesional akuntansi SPAP. Itu yang menerbitkan siapa? Siapa? Ikatan? Ikatan, bukan ikatan. IAPI. Kalau standar akuntansi ya itu ke IAI. Tapi kalau standar audit mengacunya adalah ke IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia. Oke, kemudian kita masuk ke auditingnya. Apa itu auditing? Ya kan? Apa itu auditing? Auditing itu adalah sebuah proses yang sistematis berkaitan dengan pengumpulan dan evaluasi bukti yang objektif dari suatu asersi. Asersi itu adalah pernyataan manajemen. Dalam hal ini pernyataan manajemen itu adalah dari laporan keuangan. Laporan keuangan itu bentuk dari pernyataan manajemen. Oh ini loh posisi keuangan dari perusahaan. Kemudian catatan atas laporannya juga menunjukkan tuh pernyataan dari manajemen apa saja yang diungkapkan di situ. Nah itu yang dicek itu, dievaluasi buktinya, betul nggak asersinya, betul nggak pernyataan itu. Nah berarti kalau untuk itu harus ada perbandingannya. Perbandingannya dengan apa? Kriteria yang sudah ditetapkan. Kemudian auditing itu dilakukan oleh orang yang independen dan juga yang kompeten. Ya. Terus ada juga istilah aserasi. Aserasi itu adalah komunikasi tertulis yang mencerminkan kesimpulan tentang kehandalan suatu asersi yang menjadi tanggung jawab pihak lain. Nah, ini istilah-istilah ini yang ada di dalam auditing. Kemudian ada asuransi. Asuransi itu jasa profesional yang diberikan oleh pihak independen yang dapat memperbaiki kualitas informasi dan suatu makna untuk pengambilan keputusan. Ya, ini istilah-istilah dalam auditing. Auditing itu masuk ke dalam salah satu jasa assurance yang diberikan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan dia juga adalah pihak yang profesional. Siapa yang memberikan jasa audit? Akuntan publik, kantor akuntan publik ya. Berikutnya adalah tipe auditor. Ada external auditor, internal auditor, dan government auditor. Ada internal, audit eksternal, sama audit internal. Bagian ini, coba silakan kalian diskusikan sendiri dengan apa itu, siapa itu auditor eksternal, ya kan? Siapa itu internal auditor, dan siapa itu auditor mereka. Ya, coba silakan diskusi dengan temannya satu garis. Coba silakan diskusikan dengan satu garis siapa itu kan. Nanti ini coba menyampaikan jawabannya. Coba 2 menit aja ya, cukup ya. 2 menit cukup? Cukup lah ya. 2 menit cukup lah. Ini berputar boleh. Putar boleh. Udah ya? Udah diskusi berkaitan dengan hal ini? Oke. Siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu hasil diskusi kalian? Tidak apa-apa, angkat dulu kalau belum mau menyampaikan. Oke, ini perwakilan dari kelompok satu depan ya. Oke, Mbak siapa? Mbak Nanda. Oke, yang mana dulu? Langsung berlanjut salah satu aja. Yang lain buat kelompok eksternal. Oke, eksternal. Jadi kalau eksternal itu jadi kayak institusi independen yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi audit. Jadi dari eksternal misalnya dari kaki yang bisa ada kantor akuntan publik. Jadi kan akuntan publik itu harus berarti kami. Emang yang bukan dari internal ya, tapi yang betul-betul menjalankan proses itu perusahaan. Misalnya kami terus bisa diimpor Before ke AP buat? Iya. AP ya. Oke. Jadi dari kelompok depan audit eksternal itu pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan audit yang bukan dari institusinya, dari institusinya sendiri.
sendiri, jadi dia di luar dari organisasi tersebut ya. Oke. Berikutnya ya internal, audit internal. Oke, nah bahas siapa dulu dong? Oh iya, gimana? Agak keras nih. Iya, kalau internal audit itu auditor yang berasal dari instansi tersebut. Jadi misalnya di suatu perusahaan itu pasti memiliki tim auditnya sendiri. Kayak misalnya Gudang Garam itu punya tim audit di pusat yang nanti bisa melakukan pengauditan di cabang-cabangnya. Itu internal audit. Ya, jadi dari kelompok berikutnya berkaitan dengan internal audit. Internal audit ya, itu adalah dia di dalam institusinya sendiri atau di dalam organisasi itu sendiri yang melaksanakan audit, pengawasan. Ya, yang terakhir berkaitan dengan audit pemerintah. Silakan, Mas. Kalau audit pemerintah itu terdiri dari dua, yaitu secara internal dan eksternal. Kalau eksternal itu contohnya seperti BPK, sedangkan internal itu contohnya inspektorat. Internal inspektorat, eksternal BPK. Jadi auditor internal, auditor pemerintahan itu adalah yang dia fungsinya adalah melakukan audit atau pengawasan, tapi di lingkungan pemerintahan, ya di lingkungan pemerintah di situ. Dan dia bisa juga ada dua kan, dia bisa sebagai eksternal tapi sebagai internal. Cuma pihaknya memang berbeda, tidak boleh satu pihak itu sama. Ya. Kalau eksternalnya itu adalah yang dilakukan oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dia yang berperan sebagai auditor eksternal di instansi pemerintahan. Tapi kalau internalnya adalah inspektorat jenderal, dia melekat di kementeriannya atau di instansinya, inspektorat jenderal kementerian gitu kan, atau juga yang di pemerintah kota, pemerintah provinsi. Oke, mari kita lanjutkan ya. Ini auditor eksternal, dia independen, dia bekerja atas dasar kontrak. Dia bekerja atas dasar kontrak, bisa berbagai tipe audit, terutamanya adalah audit untuk laporan keuangan. Dan ini dilakukan oleh KP. Itu kalau auditor eksternal. Ya. Kemudian internal auditor, dia auditor internal, tapi dia juga bagian dari organisasi tersebut. Dia karyawan dari organisasi tersebut. Ya, apa saja audit yang dilakukan? Bisa audit kepatuhan dan juga audit operasional. Ya, terjadi di organisasi tersebut. Yang menyelenggarakan siapa? Auditor internal. Contohnya di universitas kita di Undip itu juga ada auditor internalnya melalui satuan pengawasan internal. Dia yang akan melakukan pengawasan terutama di bagian keuangan aset, nah itu di situ ya. Kemudian auditor pemerintah, dia sebagai pegawai pemerintah. Tapi auditor pemerintah ini dia luas nih, bisa juga melakukan audit laporan keuangan, itu yang tadi dilakukan oleh BPK sebagai auditor eksternal. Kemudian audit kepatuhan dan audit operasional itu bisa juga dilakukan oleh internal dari masing-masing instansi tersebut. Ya, tuh. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk auditor, tipe audit ada? Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Mas, siapa ini? Saya Farah Sabian. Oke, Mas Farah, sama Mas. Menyinggung mengenai kode etik profesi tadi Bu. Kenapa di sebuah profesi, khususnya di auditor itu ada kode etik profesi yang harus mengaturnya? Dan bagaimana jika sebuah profesi, khususnya auditor tadi, melanggar kode etik tersebut? Oke, yang lulus dari Mas Farah ya berkaitan dengan kode etik profesi. Tadi ada tuh di dalam SPAP atau di dalam IAP itu juga sudah mengatur kode etik profesi. Kenapa sih harus ada kode etik profesi? Kan bukan hanya auditor tuh, dokter juga ada kan kode etiknya. Itu sebagai pegangan seorang auditor. Kan dia memiliki fungsi untuk, gitu kan, fungsi sebagai pengawasan, berarti kan dia harus punya pegangannya. Sebagai seorang yang melakukan pengawasan, dia harus melakukan apa? Dia harus memenuhi apa? Itu ngikutnya ke kode etiknya tadi. Ya. Kalau misalnya kode etiknya tidak diatur, itu bisa kacau tuh. Contoh tadi kan, ketika melakukan audit, kemudian juga melakukan jasanya, membantu jasanya. Kalau
orang luar apakah akan percaya dari hasil audit tersebut bahwa orang yang membantu menyusun juga mengaudit, gitu kan? Kayak yang kemarin juga ada kan ya? Seperti itu kan? Kan tentu tidak percaya. Itu salah satunya untuk menjaga sikap independen, menjaga profesionalitas hingga diatur kode etiknya. Seperti itu. Gimana Mas Faras? Oke. Ada lagi badan Mas? Kalau belum ada kita lanjut ke laporan audit. Output dari audit atas laporan keuangan ya, namanya nanti mata kuliah kita itu adalah laporan audit. Laporan audit itu ada terdiri dari beberapa paragraf. Paragraf yang pertama itu pengantar. Di situ disebutkan tipe jasa auditornya apa, objek yang menjadi sasaran audit, tanggung jawab auditor apa saja, dan juga tanggung jawab manajemen. Nanti akan saya tunjukkan contohnya untuk laporan audit. Kemudian paragraf kedua, paragraf info. Jadi disebutkan di situ bahwa pelaksanaan audit didasarkan pada standar audit. Tujuannya memberikan keyakinan yang memadai, bukan absolut. Maka kadang ada pertanyaan, sudah melalui audit dari BPK sudah wajar tanpa pengecualian, tapi kenapa masih ada korupsi? Bukan? Itu salah satu. Ya salah satunya tadi bukan keyakinan absolut bahwa tidak ada pelanggaran, itu bukan. Ya, tapi itu keyakinan yang memadai. Kan dia memberikan opini. Tujuan dari audit itu memberikan opini bahwa apa yang sudah dituliskan manajemen, yaitu laporan keuangan, sudah disusun atau belum sesuai dengan standar yang dilakukan, standar akuntansi. Ya. Kemudian atas dasar pengujian. Jadi nanti ada prosedur auditnya, pengujian apa saja yang dilakukan. Ya. Kemudian terakhir itu paragraf pendapat, opini. Ada berapa opini audit? Sudah tahu belum? Berapa? 4, 5? 4, 5? Berapa? 5. Ya, opini audit ada 5. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian, itu yang dicari. Ya, itu yang paling dicari tuh, wajar tanpa pengecualian. Kapan diberikan? Ini yang harus paham, saudara. Bagaimana harus paham nih? Kapan itu opini WTP wajar tanpa pengecualian diberikan? Itu ketika proses audit tidak dibatasi, kemudian tidak ada pengecualian yang signifikan, dan sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, serta sudah melakukan pengungkapan yang memadai. Itu dampaknya adalah wajar tanpa. Kemudian ada wajar tanpa pengecualian dengan paragraf 11. Ini hampir seperti yang di atas, ya, cuman ada tambahannya. Dia memerlukan bahasa jelas tambahan. Contoh, perusahaannya sudah bikin laporan keuangan, sudah sesuai, dia memenuhi kaidah untuk wajar tanpa pengecualian, tapi perusahaan auditor itu melihat ada potensi perusahaan tersebut fail, going concern-nya lambat atau sepertinya tidak akan berlanjut. Itu sesuai dengan standar audit harus diungkapkan. Nah, itu tambahan biasa, ya. Kemudian ada wajar dengan pengecualian. Itu kalau ada tadi pembatasan itu, tapi dia hanya boleh salah satu. Tapi keseluruhan itu wajar, itu masih bisa. Dapatnya adalah wajar dengan pengecualian. Kemudian tidak wajar. Tidak wajar itu ya berarti disusunnya sudah tidak sesuai dengan standar akuntansi. Ada kesalahan material. Ya, nanti akan di pertemuan keempat itu saudara akan tahu konsep materialitas. Ya. Kemudian yang terakhir itu disclaimer atau tidak menyatakan. Kapan tidak menyatakan pendapat? Ada pembatasan yang luar biasa. Auditor mau cek fisik barang nggak boleh, ya, itu pembatasan tuh namanya. Pembatasannya luar biasa sehingga auditor tidak bisa mengumpulkan cukup bukti untuk membuat opini, sehingga dia akan tidak memberikan pendapat. Yang kedua, auditor tidak independen. Ya, jika dalam prosesnya ternyata auditor tidak bisa independen, dia tidak bisa ngasih pendapat.
tidak menyatakan. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Mbak Mas? Oke, itu Mbak Mas untuk materi pertemuan kita pada siang hari ini. Nanti silakan untuk kasus saudara cari ya, saudara cari secara berkelompok itu laporan auditor independen. Saudara bisa download di BI laporan keuangannya, coba cari. Kalau bisa temukan tuh yang 5 opini. Wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf jelas, ya. Wajar dengan pengecualian, tidak menyatakan pendapat dan tidak wajar. Nanti coba kita lihat minggu depan ya, contohnya seperti apa. Dan minggu depan kita akan lanjutkan pembahasan mengenai apa itu bukti audit. Ya, bukti audit, kemudian tanggung jawab hukum dari seorang auditor. Cukup Mbak dan Mas untuk pertemuan kita pada siang hari ini.